Pada saat ini, mari kita sambut Yesus dengan pujian dan penyembahan. Haleluya Yesus.
pagi hari yang indah ini, kami kembali lagi datang untuk memuji mengagungkan Tuhan. Karena Engkau terlalu baik. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama bersekutu memuji dan mengagungkan akan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami datang dan kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita ini pada pagi hari ini menjadi bagian buat kami semua yang hadir dan diberkati oleh Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, dan kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkatan bagian buat kami, karena kebenaran firman-Mu menjadi tolak ukur kami berharap bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa buat perjamuan asa yang kudus. Kami yakin dan kami percaya, kami menerima makan dan minum, kami diberkati oleh Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, hati dan pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus, kuasa dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Ada haleluya. Ada haleluya. Ada puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kayaknya belum pada makan itu. Sama kayak saya. Ada haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Dalam kehidupan kita, berterima kasih buat Tuhan Yesus yang masih memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Dan terima kasih buat Ibu Gembala yang percayakan kami membawa setiap sidang jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan dan merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia hanya menjanjikan kedamaian sementara, dunia hanya menjanjikan kesenangan sementara, tetapi kalau kita ke rumah Tuhan, maka kedamaian dan sukacita akan kita rasakan bersama. Amin. Amin. Apa yang engkau punya, suarakah, tangankah, kakikah, mari semua berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita menaikkan pujian. Kau ubah hatiku. Haleluya. Kau
dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanmu. Kami percaya Kau ada Tuhan. Sungguh Kau mempesona, sahabat matamu, hapuskan rambutku. Haleluya. Kau berikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan kesalahan bagiku. Sungguh Kau mempesona, sahabat matamu, hapuskan rambutku. Kau berikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Amin. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanmu. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Dengan lantang, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita lanjut pujian lagu baru, tapi kita sama-sama belajar karena kita bersuka cita di dalam Yesus. Ku bersuka cita. Amin. Haleluya. Bersuka cita, ku bersuka cita dalam hatiku.
hadir pada saat kita percaya Roh Allah melawati kehidupan kita. Roh Allah mengurapi kita dalam kecil dan kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Seberapa kita yang ada pada saat ini, kita percaya Roh Allah ada satu kesaksian saudara, satu kesaksian dari saya pribadi. Ketika hari Selasa saya merasakan sakit luar biasa dan panas yang begitu tinggi, tetapi badan saya begitu menggigil kedinginan. Jam 2:30 pagi kami dibangunkan berdua dan istri saya. Lalu kami berdoa kepada Tuhan. Saya hanya berkata, Tuhan, terima kasih. Haleluya, Engkau cinta saya. Saya hanya berkata, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik buat saya. Di balik pengucapan syukur, ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Dan ketika bangun pagi, tubuh saya sehat. Dan pada saat ini, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi sakitmu, mari kita sembah nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dia begitu baik. Seberat apapun masalah yang engkau hadapi, mari belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ada pujian sederhana yang menguatkan iman kita. Pujian sederhana. Haleluya. Haleluya.
yang layak kami puji dan sembah. Dalam peribadatan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh merasakan akan urapan kuasa daripada-Mu yang turun dari tempat yang maha tinggi, mengalir dan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Hati kami rindu Tuhan untuk menyenangkan, hati kami rindu untuk mengagungkan, memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Begitu baiknya Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh merasakan sepanjang minggu kami telah lalui dan sampai dengan hari ini Tuhan, kami boleh merasakan bahwa campur tangan daripada-Mu nyata dan bekerja di dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kepada kami kesehatan dan nafas kehidupan yang baru, dan kami boleh melihat akan ciptaan-Mu yang agung yang mulia di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, sebentar kami akan diterangi, disinari oleh sabda kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang Kau telah persiapkan bagi kami Bapa. Biarlah kuasa-Mu bekerja ya Roh Kudus bagi hamba-Mu yang akan mengabarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya perkataan-Mu sendiri yang jadi, supaya kami boleh dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu, bukan saja sebagai pendengar, tetapi kami merindukan akan kuasa daripada-Mu. Mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat berlayak di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang Engkau telah persiapkan, biar kiranya kuasa-Mu bekerja, berkata-katalah Engkau ya Roh Kudus bagi hamba-Mu. Kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, buat hamba-Mu yang telah memimpin kami di dalam puji-pujian, biarlah Engkau yang selalu bekerja di dalam kehidupan. Engkau pakai hamba-Mu semakin hari semakin lebih terang. Begitu juga bagi kami semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Terlebih dahulu Tuhan, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, mampukan kami Tuhan untuk dapat melawan segala bentuk keinginan kedagingan kami. Jangan biarkan hidup kami ini dicemari oleh, kotori oleh kehidupan dunia ini, tetapi kami oleh rahmat kuasa daripada-Mu Roh Kudus, turunlah kiranya kasih setia yang daripada-Mu di dalam hidup kami ini ya Tuhan, supaya hidup kami ini menjadi hidup yang berarti dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu, karena Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Oleh anugerah Tuhan kita boleh ada dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Gembala yang baik, di mana sampai hari ini kami masih diberi kepercayaan oleh Allah untuk melayani pekerjaannya. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala. Kembali hari ini saya dipercayakan untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini dalam menyampaikan firman Allah. Dan mari Bapak Ibu kekasih, serangkaian ibadah ini di mana sebentar juga kita akan menerima perjamuan nasihat kudus. Oleh sebab itu kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Mari kita buka Alkitab bersama-sama dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-24. Dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 24. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Puji Tuhan, katakan amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Allah. Dan hari ini
kita akan mendengarkan firman Allah tentang peringatan Allah tentang keselamatan. Peringatan Allah tentang keselamatan. Mengapa hari-hari ini firman Allah datang kepada kita memberikan satu peringatan? Karena hari-hari ini kita sedang diperhadapi dengan berbagai macam kebutuhan, masalah globalisasi, sehingga banyak umat Tuhan sekarang ini fokusnya adalah hal-hal yang di dunia ini. Kecenderungan sedang menuju ke sana. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika itu terjadi, maka orang akan mengasihi dirinya sendiri. Jika itu terjadi, Bapak Ibu, mengapa firman Allah saya sampaikan tentang peringatan tentang keselamatan? Kalau kita melihat situasi yang terjadi hari-hari ini di benua belahan saudara, itu sangat menakutkan. Ya, sangat menakutkan jika hal itu terjadi. Sekali lagi, sangat menakutkan jika hal itu terjadi, peristiwa yang sedang terjadi di belahan dunia. Mengapa Bapak Ibu? Karena kalau kita kembali kepada firman Allah, apapun peristiwa di dunia ini itu merupakan nubuatan Allah lewat Alkitab. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini merupakan kegenapan akan firman Allah. Ya, menggenapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Mengapa? Kalau tidak digenapi, berarti Alkitab kita ini palsu. Kalau tidak digenapi, jadi bukan zaman, ya, bukan Alkitab yang mengikuti zaman, tapi zaman yang mengikuti Alkitab. Berarti menunjukkan Alkitab ini yang kita punyai adalah Alkitab yang benar-benar firman Allah atau firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kasih sebabnya saya katakan bahwa satu peringatan Tuhan yang terjadi, kalau kita baca ngeri loh sebetulnya Bapak Ibu, nubuatan firman Tuhan, apa yang sedang terjadi di belahan dunia sebelah, ya, itu sudah dicatat di dalam Sefanya pasal yang kedua. Ya, kalau Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Sefanya pasal 2, supaya kita harus berhati-hati. Dalam kitab Sefanya pasal 2, nah tercatat di sana dalam kitab Sefanya pasal 2 dikatakan ayat yang keempat, sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi, Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Ya, celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa peneliti terhadap pemula firman Tuhan ini. Dan intinya dalam Sefanya pasal 3 ayat 1, ya, itu yang terjadi hari-hari ini. Dikatakan, celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memperdulikan kecaman kepada Tuhan. Ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Tuh, kalau sampai itu terjadi, ya, lebih tegas ini karakternya, dan itu kan terjadi. Tapi itulah firman Tuhan. Itu sebabnya ada peringatan Tuhan dengan kejadian sekarang ini. Kita baca Sefanya pasal 2 ayat 3. Nah, ini peringatan untuk kita semua. Sefanya pasal 3 berkata, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi untuk kita sebagai anak Tuhan, cari siapa? Cari Tuhan. Ya, hari-hari ini kita harus cari Tuhan.
bukan cari Tuhan terbalik. Ya, Tuhan bilang cari Tuhan hari-hari ini, supaya ketika murka itu datang kita tidak akan alami. Hari-hari saya katakan kecenderungan manusia bukan cari Tuhan terbalik. Cari Tuhan dibalik jadi hantu. Ya, mari fokus cari Tuhan. Nah, itu sebabnya mengapa kita harus cari Tuhan. Problemnya di situ. Mengapa hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan harus cari Tuhan? Karena ketika satu hal terjadi, murka Allah datang, kita diselamatkan. Mengapa Bapak Ibu? Kita sudah baca ayat awal pembacaan kita, Lukas pasal 13 ayat 4. Mengapa kita harus cari Tuhan? Mengatakan jawab Yesus. Ya, jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Jawab Yesus juga kepada jemaat yang di tempat ini. Jawab Yesus kepada orang-orang yang di luar sana. Ya, kamu harus cari Tuhan. Nah, ini jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan apa? Mengatakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Berarti tidak semua orang yang datang beribadah bisa memiliki keselamatan. Hanya mereka yang fokus cari Tuhan. Mencari Tuhan bukan santai. Ya terserah, mau gereja nggak gereja, mau doa nggak doa. Yang penting kan aku orang percaya Yesus. Belum tentu. Orang saja yang sudah berjuang belum tentu mendapatkan meraih apa yang dia inginkan. Apatah lagi yang tidak pernah berjuang. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang berjuang doa setiap malam, baca firman Tuhan, rajin beribadah, rajin berkorban, masih tanda tanya. Apatah lagi mereka yang tidak pernah berjuang, nggak dapat apa-apa. Oleh sebab itu mari kita belajar. Kita berkata Yesus menunjukkan satu kata, berjuang. Mau berjuang? Pelayan di tempat ini jangan bersyukur hanya sampai saat ini. Masih banyak perjuangan kita. Amin. Ini melebarkan sayap. Udahlah, begini aja mau udahlah. Nanti kita udah tempat ibadah. Begitu ya. Kita harus berjuang. Ada banyak hal yang akan taruh dalam kehidupan kita untuk satu perjuangan. Ya, dikatakan berjuang itu artinya usaha untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Ya, itu arti kata berjuang. Satu usaha, ya, untuk mewujudkan satu usaha apa yang kita inginkan. Bapak Ibu kalau ingin meraih sesuatu, apakah tidur-tidur saja? Untuk bisa usahanya maju, karirnya maju, naik pangkat, tambah gaji, apakah tidur di rumah? Mungkin ya, sudah ada pepatah berkata, ya sampai banting tulang dan tulang dibanting. Akhirnya nggak tidur-tidur sampai larut malam. Ya, karena berjuang sesuatu untuk meraih apa yang kita inginkan. Ya, hari-hari ini kita sangat berjuang. Sebagai orang tua berjuang buat anak-anaknya. Sebagai ya usaha berjuang. Segala-galanya kita berjuang. Yang bekerja, ya perusahaan berkata masuk jam 7, dia datang jam 8. Pak, di PHK Bapak Ibu. Ya. Kalau boleh jam 7 masuk kerja, jam 6 dia udah di depan pintu gerbang. Demi satu perjuangan. Nah, kita sama Tuhan sudah berjuang. Bapak Ibu sudah berjuang. Puji Tuhan ya, kalau sudah berjuang. Jadi intinya bahwa tujuan perjuangan kita bukan hal-hal yang di dunia ini. Bukan masalah karir, pangkat, kedudukan, harta, bukan itu Bapak Ibu. Benar kan Alkitab bilang? Tujuan hidup, tujuan kita berjuang bukan apa yang ada di bawah kolong langit ini. Itu tidak kekal.
Tapi akhir perjuangan kita yang kita fokus adalah soal keselamatan hidup. Surga atau kan cuma dua. Yang gak berjuang yang masuk neraka, yang berjuang masuk. Di sini ada yang mau masuk neraka? Gak ada, semua mau masuk surga. Tapi ada syaratnya, berjuang. Kan dalam berkata berjuang terus sampai Tuhan kembali. Ya, berjuang terus sampai Tuhan datang. Jadi tujuan kita dalam perjuangan bukan hal-hal yang di dunia. Walaupun itu kita butuhkan Bapak Ibu. Ya, tetapi yang terpenting adalah soal keselamatan. Mengapa kita harus berjuang? Kan timbul pertanyaan. Mengapa saya harus berjuang untuk meraih satu keselamatan? Karena Yesus mengatakan kembali dalam Lukas pasal 13 tadi. Kenapa? Karena kita akan masuk melalui pintu yang sesat. Masalahnya di sini, problemnya di sini. Kalau jalannya mulus-mulus ya nggak perlu berjuang. Ya. Kalau dibilang aku di sini nggak perlu berjuang, aku tinggal datang ambil duitnya, nggak perlu berjuang. Karena kita berjuang sesuatu yang belum kita miliki, itu perjuangan. Sesuatu yang belum kita raih, kita harus berjuang untuk miliki. Persoalannya kita melewati yang pertama, melewati pintu. Banyak hari-hari orang ingin memenuhi kebutuhannya, ingin memenuhi karir, pangkat, harta yang dia inginkan, bukan lewat pintu, lewat jendela, bahkan lewat dinding. Ngerti gak Bapak Ibu ya? Ya, banyak orang ingin meraih sesuatu di dunia ini bukan lewat pintu, tapi lewat, kalau nggak jendela, lewat atap atau dinding. Ya, melakukan sesuatu yang tidak pantas. Coba kalau kita pertama lewat jendela, ya sopan tidak? Tidak sopan. Ya, lewat dinding, jebol dulu dinding orang baru masuk. Itu namanya pencuri. Ya, itu namanya pencuri. Jadi kita berjuang harus melewati pintu yang benar sesuai dengan firman Allah. Itu maksudnya kita berjuang sesuai dengan apa kata firman Tuhan, bukan apa kata tetangga. Ya, bukan apa kata tetangga, apa kata firman Tuhan, apalagi apa kata iblis, lebih parah. Berjuang melalui pintu. Ada pintu yang harus kita lewati. Siapakah pintu kita? Yesus. Dalam kitab Yohanes ya Yohanes pasal yang ke-10 di situ dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ya dia akan menemukan padang rumput, mengalami keselamatan dan menemukan padang rumput yang hijau. Jadi satu-satunya pintu keselamatan, ya, ingat, satu-satunya pintu keselamatan melalui pribadinya Yesus. Tidak ada yang lain. Ya, kalau kita bandingkan Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Ya, itu kata Alkitab Bapak Ibu. Kita nggak bisa rubah. Satu pribadi yang mengatakan untuk sampai ke surga adalah Yesus. Oleh sebab itu mari, jadi mengapa kita harus berjuang? Yang pertama, karena kita harus melewati satu pintu. Pintu kebenaran firman Allah. Siapakah pintu kebenaran itu? Adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya, tidak boleh kiri dan kanan. Ya, hanya satu pintu menuju ke surga. Ada pepatah berkata, ya, kalau orang dunia memberikan suatu pepatah, banyak jalan menuju kota Roma, tapi kita orang percaya hanya satu jalan. Amin. Hanya satu pintu menuju ke surga. Nah, itu yang pertama, melewati pintu. Dan yang kedua, ternyata melewati pintu itu di mana ada pintu dan terjadi sesak. Tahu sesak Bapak Ibu? Sesak atau sempit. Gitu.
Jadi melalui pintu yang satu ini, yang mau ke pintu itu bisa 1000 orang. Ya, ada mungkin lebih dari 1000 orang mau lewat pintu itu. Cuma satu pintu. Kalau yang datang 1000 gimana? Ngantri seperti kemarin orang yang menonton itu di acara ulang tahun TNI. Waduh, berjam-jam orang harus nunggu kereta ya. Tapi ya karena semangatnya berjuang ya untuk bisa ke sana. Ke surga cuma satu pintu. Yang mau datang bukan cuma satu orang, bukan cuma bapak ibu, tapi begitu banyak orang yang datang, sehingga membuat sesak atau sempit. Ya, saya ingat dulu waktu datang ke Jakarta tahun 90, Bapak Ibu, dulu itu masih Mayasari. Ya, Mayasari, bus rakyatnya kota Jakarta. Ya, kosong, padahal udah gantung di dalam, Bapak Ibu. Udah seperti pinggang semua udah begitu. Masih aja katakan kosong. Nah, sudah. Busnya besar, tapi karena begitu banyak orang yang masuk menjadi sesak. Ya, itu arti kata sesak atau sempit. Mau berjuang harus melewati banyak orang. Tembok. Ya, banyak orang mengartikan tembok yang memisahkan kita dengan keselamatan. Ada tembok-tembok pemisah yang besar, yang tinggi, membuat kita sulit untuk masuk ke dalam, masuk melewati pintu itu. Ada banyak tembok-tembok yang membatasi kita untuk tidak bisa meraih keselamatan. Ya, di dunia ini ada banyak tembok pemisah. Kadang-kala adat istiadat bukan tidak penting, tapi kadang-kala membatasi kita untuk bertemu Yesus. Ada kalanya karena pangkat derajat kedudukan membatasi kita untuk tidak bisa ketemu Yesus. Karena harta membatasi kita untuk tidak bisa ketemu Yesus. Ada banyak tembok-tembok pemisah. Apakah kita diam saja dengan tembok itu? Harus berjuang. Ya, ingat Bapak Ibu, jangan engkau terhalang dengan tembok apapun di dunia ini. Hartamu, pangkatmu, derajatmu, apapun yang kau miliki, jangan itu yang membatasi engkau untuk tidak bisa meraih keselamatan dari Tuhan. Harus berjuang. Caranya gimana? Menghancurin tembok? Gak boleh. Gak bisa, Bapak Ibu. Menghancurkan adat gak boleh. Caranya bagaimana? Supaya kita bisa tembus sampai ke dalam. Ambil contoh seperti Sakeus, orang pendek, kecil betul ia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Kata Yesus, hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Sakeus, badannya pendek, statusnya status orang kaya raya. Sakeus punya kedudukan pangkat kepala pemungut cukai, tapi tidak punya Yesus di hati. Buat apa, Bapak Ibu? Kita punya segala diri, tapi tidak punya Yesus. Sehingga ketika dia mau bertemu Yesus, ada banyak orang, tembok pemisah. Apakah dia diam saja? Ya sudah, aku yang penting kan aku udah berusaha Tuhan. Tapi gimana nih? Aku dibatasi oleh ini dan itu. Ya udah, aku pulang rumah saja. Tidak akan pernah mengalami keselamatan. Demikian pun kita semua hari ini. Amin. Kita mau raih keselamatan, tapi ada perjuangan. Bagaimana caranya? Sakeus, dia lari, Bapak Ibu, dari banyak orang terpandang, orang berpangkat, orang terkaya. Kalau badannya sih normal, ketika dia lari, orang mungkin tepuk tangan, menyanjung dia. Tapi yang namanya tubuhnya pendek. Bedanya orang normal dan orang pendek lari itu bedanya di mana, Bapak Ibu? Mana yang orang akan tertawai? Yang tinggi atau yang pendek? Ketika dia lari dengan gayanya seorang yang pendek, pasti orang menurut, wah si orang kaya, dia akan dihina, dia akan dicaci, pokoknya macam-macam dia akan alami. Tapi Sakeus berkata, tidak, aku melupakan apa yang ada di belakang. Harta pangkat yang aku miliki,
tapi aku arahkan, aku ingin ketemu Yesus. Ya, Zakheus dia lari, mungkin orang tertawa, dia tidak peduli. Yang penting satu tujuan, aku mau ketemu Yesus. Dan akhirnya dia naik pohon apa? Pohon ara. Tahu arti ara? Bukan nama orang ya. Ini pohon ara. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka telanjang dan akhirnya mereka menyemat daun pohon ara. Pohon ara itu artinya apa? Pohon ara itu artinya kebenaran manusia. Itu arti pohon ara. Jadi Zakheus dia berpikir ketika, waduh gimana ya supaya bisa nulis, aku naik pohon ara. Dia masih pakai kebenaran dia sendiri. Kadang-kala kita ikut Tuhan pakai kebenaran kita sendiri. Sayang betul, mereka salah. Sayang harus dipakai, mereka tidak. Hati-hati jika kita mulai motivasi menunjukkan kebenaran diri kita sendiri. Dan akhirnya ketika Yesus lewat, yang lebih tinggi sekarang siapa? Yesus atau Zakheus? Posisinya sekarang siapa lebih tinggi? Zakheus atau Yesus? Zakheus yang tinggi, kan dia dari pohon ara. Zakheus, Yesus dari di bawah. Nah, bukannya sebab ada lagu berkata apa? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Ini terbalik, dia bertambah, Yesus yang berkurang. Yang tadinya Yesus yang tinggi, dia rendah. Sehingga Yesus berkata, Zakheus turun. Ketika saya menurut apa kata Yesus, saya sudah bilang, Tuhan Yesus, gak apa-apa deh, aku di atas pohon saja, supaya aku bisa lihat Engkau. Gak bisa. Kalau dia masih ada tanya jawab, dia tidak menerima keselamatan. Ketika Yesus berkata, Zakheus turun, dia turun, berarti yang lebih tinggi sekarang Yesus, dia di bawah. Ada kerendahan hati. Dan Yesus berkata, hari ini juga keselamatan terjadi atas keluarga ini. Bapak Ibu mau diselamatkan? Keluarga mau diselamatkan. Ingat, berjuang dengan dua hal, melalui satu pintu. Yang kedua, harus bekerja dengan berkorban. Ya, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, ya, peringatan Tuhan. Ya, karena dia berkata bahwa harus ada perjuangan, karena ada peringatan Tuhan untuk kita yang berjuang. Ayat Lukas pasal 13 ayat 25 sampai 27. Inilah peringatan Tuhan mengapa kita harus berjuang. Ya, kita baca ayat 25 sampai 27. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ya, ayat 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ayat 27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Wah, ngeri Bapak Ibu. Ini peringatan Tuhan. Ya, ini ngeri. Tuhan, bukankah kami sudah melayani? Bukankah kami sudah berdoa? Ya, makan minum perjamuanmu. Tenang gak? Aku gak kenal engkau. Ini juga tamparan buat kami juga sebagai hamba Tuhan, bukan cuma jemaat, Bapak Ibu. Karena dia berkata kami sudah menyembuhkan, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Tenang enggak, aku nggak kenal engkau. Ukuran Tuhan soal keselamatan itu bukan karena hebatnya kita dalam pelayanan, bukan itu. Bukan karena kita hebatnya dalam berkorban, bukan itu Bapak Ibu. Tapi satu hal, kita melakukan kehendak Allah. Amin. Hanya satu, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Itu saja. Karena ketika kita melakukan kehendak Allah, maka Allah menjamin, Yesus menjamin hidup kita. Dia berkata, sabaslah hai engkau, hai hambaku yang setia. Kenapa? Karena kita melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah bukan hal-hal yang kelihatan jasmani,
tapi hubungan kita dengan apa yang kita buat di dunia ini. Lakukanlah itu sama seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Jadi lakukan saja apa yang Tuhan kehendaki. Jangan engkau seorang kondektur mau berbuat seperti ya direktur, nggak bisa, beda posisi. Ya, tugas direktur ya direktur, tugas kondektur kondektur ya sudah. Tugas hamba ya hamba, jangan seperti Tuhan. Kita Tuhan sudah tahu masing-masing, amen. Di posisi kita masing-masing. Yang penting kita berbuat untuk Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Allah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan mari setelah kita dengar firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Asa yang kudus. Kita buka darahnya aman kuasa sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman, memberikan peringatan kepada kami sebagai umat-umat tebusan darah-Mu, di mana kami harus berjuang untuk dapat meraih keselamatan yang daripada Engkau. Dan saat ini Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan-Mu, di mana hari ini kami akan menikmati roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah-Mu yang Engkau telah berikan bagi kami di atas kayu salib. Oleh sebab itu kami pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani perjamuan-Mu ini. Doa kami Bapa, layakkan kami, sucikan kami, agar kami layak dalam melayani pelayanan ini. Dan setiap orang yang akan menerima pelayanan ini, mereka pun juga sama-sama akan terima berkat daripada Tuhan. Sebab itu Bapa, kami akan berdoa khusus untuk perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan Yesus berkati, berkat-berkat surgawi, berkat dalam Bapa dan Roh Kudus memberkati roti dan anggur ini. Kiranya dengan kuasa-Mu berubah menjadi tubuh dan darah-Mu, untuk kami boleh nikmati dan kami boleh alami akan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darahnya amat kuasa.
sesuai yang sudah kita imani bahwa roti ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan dan diberikan untuk kita semua, agar kita memahami tubuh itu berkaitan dengan segala kebutuhan tubuh jasmani kita, baik tubuh kesehatan, usaha, pekerjaan, mata pencarian, karir. Oleh tubuh Yesus, jika kita imani, kita yakini, Dia dapat menyatakan mujizat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebelum kita makan, kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan yang berisi anggur yang telah kita doakan imani. Ini adalah darah Yesus. Hubungan darah Yesus dalam kehidupan kita tentang penebusan dosa. Karena bagi Dia tidak ada mustahil, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni, baik kutuk dosa dan semua perbuatan dosa kita. Oleh darah Yesus, jika kita datang mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita. Sebab sebelum kita minum, kita dengar firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tangan dan angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap sebagai suami, sebagai istri, anak muda, anak mudi, anak-anak. Ketika mereka mengangkat tangan, mereka butuh tangan Tuhan. Engkau ulurkan tanganmu atas mereka. Engkau jamah, engkau pulihkan, engkau berkati, engkau nyatakan kuasamu, mujizatmu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan ketetapan iman, yang tidak dapat harapan diberi pengharapan oleh Tuhan. Kami berdoa
Hasan yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kami jemaat GPD 50 dan juga telah melayani kami di dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan Yesus berkati sidang jemaat yang ada semakin banyak dan semakin jiwa dimenangkan kemuliaan nama Tuhan. Salam dari kami jemaat GPD 50 yang ada di dalam Merdeka. Tuhan, sama-sama kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat siang hari ini. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada. Kami dijadikan berarti di tangan Tuhan. Itu sebabnya kami tidak akan sia-sia hidup ini di dalam mengiringi akan Tuhan. Bapa, kami berterima kasih Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya. Semua rangkaian acara ibadah di mana Tuhan sudah sertai, sudah pimpin, dan kami yang sudah melayani diberkati Tuhan, dan jemaat pun juga semua telah diberkati Tuhan, dan kami pulang dengan tidak sia-sia. Itu sebabnya secara khusus kami berdoa bagi Ibu Gembala di tempat ini, di mana kiranya Tuhan tetap pakai dengan kuasa Tuhan, dan urapan Tuhan selalu dilengkapi dengan kesehatan, kekuatan senantiasa, sehingga apa yang menjadi program daripada Ibu Gembala tempat ini demi kemajuan pelayanan tempat ini, kami melihat akan campur tangan Tuhan. Rencana-rencana ke depan baik untuk perayaan Natal, Tuhan campur tangan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan pasti menyediakan lewat Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Dengan berkat itu Bapa, maka segala kebutuhan keperluan Natal nanti akan Tuhan cukupi. Dan terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa bagi kekasih-kasih kami di bulan Oktober ini yang berulang tahun, baik tanggal 1 maupun tanggal 6. Kekasih-kasih ini kami dalam tangan-Mu. Biarlah penuh sukacita mereka di ulang tahun mereka di bulan Oktober ini. Tuhan tetap karuniakan kesehatan, kekuatan, berkat-berkat Tuhan mengalir kehidupan mereka, dan mereka selalu menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat akan Engkau. Diberkatilah pribadi-pribadi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Semua program pelayanan di tempat ini, kegiatan-kegiatan ibadah apapun,
Tuhan campur tangan. Lewat pelayanan di tempat ini, banyak jiwa boleh datang untuk dibawa ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Dan selesainya kami beribadah, di mana sebentar kami akan pulang ke rumah kami semua. Semua perjalanan kami, baik kami datang maupun nanti kembali, Tuhan sertai sampai di rumah dengan selamat. Dan terpujilah nama-Mu. Kami akhiri seluruh rangkaian acara ibadah raya pada hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kasih-kasihku, mari angkatlah tanganmu dan terima berkat dan pulanglah dengan anugerah daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh El Kudus kiranya senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini, besok sampai hari Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput orang-orang saleh bersama Dia masuk dalam kerajaan surga yang tinggal kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Haleluya, 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 puji Tuhan. Mari bersama dengan pelayanan Jemaat GPD Gereja 50 Bethlehem Tambun Cibitung Bekasi mengajak kita semua untuk boleh mengikuti setiap pelayanan yang ada, yang dikerjakan lewat pelayanan Jemaat GPD Gereja 50 Bethlehem Tambun Cibitung, supaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja dan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.